Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2025 106 313 25061. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk ketua kelas kita bersiap dulu. Gurunya berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang kita sudah doa, artinya kita sudah siap memulai untuk pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Ya. Selanjutnya, apakah ada temannya yang tidak hadir? Ya. Oke, saya absen ya. Naila Syifa, Widya Ayu Mustika, Hadir, Bu. Tessa, Hadir, Bu. siapa ini? Melani, Hadir, Bu.
Cerina, Nurul Atika, Dianti, Naufal, Hadir Bu. Yeni Rahmawati, Aprilia, Aulia, Nurul Hidayah, Nurul Hairunisa, Ainun, Siti Nur Sahira. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi hari ini yaitu proses pelayanan kesehatan. Ada yang tahu proses pelayanan kesehatan itu ada di mana saja? Ada yang pernah ke puskesmas? Yang pernah temani orang tua atau saudara atau pernah berobat di puskesmas? Ya. Jadi di sana itu ada beberapa pelayanan kesehatan untuk pasien. Yang pertama apa? Yang pertama ada yang tahu? Ya, pendaftaran, terus pemeriksaan obat. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang tahap-tahap pengobatan di puskesmas atau pemeriksaan di puskesmas. Jadi pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara peningkatan, mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan individu dan masyarakat. Jadi di sini untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas biasanya umum, ada untuk anak, orang tua ataupun lansia. Jadi dilaksanakan oleh siapa saja di sana? Perawat. Siapa lagi? Terus apoteker. Jadi hari ini kita akan mempelajari atau memberikan praktikum untuk pelayanan-pelayanan kesehatan. Karena di pelayanan kesehatan itu ada beberapa. Contohnya kan yang pertama tadi sudah ditahu puskesmas. Terus di mana lagi? Ya, di mana lagi? Klinik. Jadi dari Meki semua toh pemeriksaan. Biasanya di puskesmas atau di rumah sakit itu lebih ribet di mana? Rumah sakit. Ya. Jadi kita sudah mengetahui tentang pelayanan rumah sakit atau puskesmas. Tujuan dan manfaat pelayanan kesehatan. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Terus pemulihan cepat. Di sini pemulihan cepat artinya setelah pengobatan ada lagi pemeriksaan ulang, seperti bagaimana keadaan kalian, bagaimana keadaan pasien setelah pemeriksaan, apakah ada perubahan atau malah ya. Terus pencegahan penyakit. Di sini pencegahan penyakit artinya cepat atau lambat penyakit akan menyebar. Jadi perlu kita ketahui bahwa pengobatan itu harus dicegah lebih cepat. Terus akses adil dan merata. Di sini artinya sebagai pelayanan kesehatan atau apoteker atau dokter atau yang bertugas di puskesmas atau di layanan kesehatan itu seharusnya memberi akses yang adil kepada pasien, seperti pada saat pendaftaran. Di situ kan ada nomor
Trian. Di situ harus konsisten. Jangan bilang ada keluarga tak itu yang didahulukan, padahal dia yang terakhir datang, yang mendaftar. Tahapan proses pelayanan kesehatan. Di sini pertama datang, kalau kita pertama datang di puskesmas atau rumah sakit, terlebih dahulu kita mendaftar. Pendaftaran itu di loket. Jadi yang kedua, pemeriksaan awal. Biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan seperti perawat, dokter. Selanjutnya diagnosis dan tindakan medis. Di sini menentukan atau mendiagnosis penyakit apa atau keluhan apa yang dirasakan oleh pasien. Di sini kita mengetahui semua apakah pasien mengalami sakit sudah berapa hari atau apa keluhan-keluhan pasien. Di sini kita tanyakan semua. Selanjutnya, pelayanan tindakan atau pengobatan. Setelah diagnosis, di sini akan diberikan tindakan seperti pemeriksaan tekanan darah, berat badan, atau seperti pemeriksaan mata. Siapa yang sudah periksa di puskesmas dengan diagnosis apa? Batuk kah, demam tinggi, atau flu, demam tinggi. Biasanya pemeriksaan apa di situ? Kita diperiksa apa di situ? Berat suhu. Ya. Selanjutnya, pelayanan penunjang atau laboratorium dan apotik. Di sini setelah pemeriksaan ada yang namanya pemeriksaan laboratorium. Di sini kita menunggu hasil. Setelah hasil keluar, baru ada resep untuk tindakan selanjutnya. Terus konseling dan edukasi, memberikan informasi dan saran kesehatan. Bagaimana saran yang diberikan dari perawat. Biasanya kalau kalau ada pasien hipertensi, saran apa yang diberikan kepada pasien sebagai perawat? Minum obat secara rutin. Terus jangan banyak pikir, hipertensi kan? Jangan banyak pikir, terus minum air yang cukup. Terus penentuan dan tindakan lanjut. Observasi kondisi pasien dan jadwal kontrol. Apabila ada pasien yang memiliki riwayat penyakit yang harus kontrol, di situ kita jelaskan Ibu, kita datang lagi 3 hari atau 1 minggu sekali, satu bulan sekali. Intinya di sini pelayanan kesehatan harus baik. Ya. Contoh layanan kesehatan dasar. Pemeriksaan rutin. Biasanya di sini di sekolah kan ada pemeriksaan rutin seperti apa biasa di sini? Tensi rutin setiap minggu. Ya. Ukur tinggi, berat badan, dan pemeriksaan penglihatan. Terus konsultasi kesehatan dan gizi, makanan apa yang harus dimakan dengan gizi yang seimbang.
pola hidup yang sehat, nutrisi seimbang itu bagaimana? Ada karbohidrat, Ya. serat, protein. Ya, seimbang. Jangan ada lebih banyak proteinnya daripada karbonya. Jadi kita imbangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Terus vaksinasi dasar, program imunisasi. Program imunisasi sesuai anjuran kesehatan. Penanganan cedera ringan, biasanya ada temannya yang luka, kita tindaki secara edukasi kesehatan, penyuluhan tentang kebersihan dan kesehatan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan kesehatan. Oke. Terus peran tenaga kesehatan dalam proses pelayanan apa saja? Dokter tugasnya mendiagnosa. Terus perawat atau nurse membantu untuk pemeriksaan dasar. Selanjutnya administrasi. Administrasi biasanya ada yang tidak menggunakan BPJS. Di situ kita akan memberikan pelayanan secara umum. Yang terakhir ada konselor kesehatan, pendidikan dan motivasi pasien. Bagaimana cara kalian memberikan motivasi kepada pasien agar pasien bisa menjaga kesehatannya lebih baik. Contoh prosedur pelayanan rawat jalan, pendaftaran pasien datang dan mendaftar di meja pendaftaran. Di sini harus menunggu antrian, menunggu giliran sesuai antrian yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dokter biasanya setelah pemeriksaan perawat. Jadi dokter itu tinggal melihat apa diagnosis yang telah diberikan, yang telah dicatat oleh perawat. Jadi dokter itu tinggal menulis resep untuk di apotek. Layanan peninjauan atau apotek, di situ sudah ada dari dokter. Jadi kita tinggal di situ kita tinggal memasukkan obat apa saja yang diberikan dan memberikan arahan kepada pasien. Obat ini misalnya 3 kali sehari sebelum makan atau sesudah makan. Selanjutnya pembayaran dan pengambilan obat. Pembayaran biasanya dilakukan oleh pasien yang umum atau tidak mempunyai BPJS. Apakah pelayanan kesehatan itu penting? Harus berkualitas. Mencegah penyebaran penyakit di lingkungan sekolah, contohnya menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi sehat, mendukung presentasi belajar siswa dengan kesehatan yang optimal, meningkatkan kesadaran hidup sehat sejak dini pada siswa. Jadi di sini kita diajarkan untuk menjaga kesehatan sejak dini. Membentuk budaya peduli kesehatan di masyarakat sekolah. Jangan membuang sampah sembarang. Selanjutnya, apakah dalam materi yang sudah saya sampaikan itu ada yang kurang dimengerti?
Mungkin ada pertanyaan? Oke. Atas nama Widya. Widya. Oh iya, Jen dulu. Oke. Misalnya di loket, Ya. itu loket tenaga medis atau siapa yang bertugas di situ? Apakah bidan, perawat, bahkan dokter di loket? Di loket. Untuk loket kan pendaftaran. Jadi pertanyaan tadi, apakah di loket itu yang bertugas medis? Medis itu kan yang menindaki. Jadi di dalam loket itu ada bisa jadi perannya sebagai bidan, sebagai perawat atau dokter, tapi di situ ada pendaftaran kan. Dokter kan resep pemeriksaan. Begitupun dengan perawat. Jadi di situ cuma pelayanan kesehatan untuk perawat. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kenapa harus antri dulu, ambil antrian dulu? Supaya kita kan diajarkan untuk tertib. Di puskesmas ataupun di rumah sakit itu kan pasiennya banyak. Jadi kita budayakan untuk antri supaya tidak ada yang komplain. Oke. Selanjutnya, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Kayaknya sudah kurang semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Karena materi sudah dipahami, jadi kita bagi kelompok. Ya, pembagian kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Saya bagi saja ya. Kelompok 1, Naila, Syifa, Humaira. Ya. Widya, siapa ini? Widya, Ayu Mustika, Tessa, Melani, Sherina. Cukup 5 orang. Terus kelompok 2, Nurul Etika, Dianti, Naufal, Yeni, sama Aprilia. Kelompok 3, Aulia, Nur Hidayah, Nurul, Ainun, sama Siti Nur Sahira. Oke, aman? Jadi kita duduk per kelompok ya, kita atur saja sesuai kelompok. Kayak tadi. Pelan-pelan. Oke. Kasih maju-maju kita. Kasih maju-maju sedikit. Terlalu di belakangnya. Ya, maju-maju yang penting. Oke. Jadi kita di sini akan melakukan diskusi kelompok dengan praktikum kita sentar kita menindaki pasien ya, seperti layanan kesehatan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita diskusikan saja siapa yang sebagai pasien, dokter, perawat, pendaftaran, dan apoteker.
Sudah? Sudah ya? Oke. Ini untuk tulis namanya. Kelompok 2, tulis nama anggotanya ya. Kelompok 3. Dengan kasus yang sama. Pembagian tugas sudah selesai? Sudah? Belum. Sudah diisi? Ya. Ya, namanya teman-teman tak. Nama, umur, alamat. Baru. Tidak, sudah. Sudah? Saya jelaskan dulu ini ya, apa saja isi dari LKPD-nya. Perhatikan dulu, Dak. Di sini ada kasus tindakan. Kasusnya itu cuma satu. Semua sama. Di sini ada tahapan alur pelayanan. Pemeriksaan dokter, terus penulisan resep untuk dokter, apotek, dan penyerahan obat. Ini untuk apotek, untuk dokter ini. Untuk dokter, kita siapa? Kita isi saja sembarang sebentar. Di sini juga ada apotek penyerahan obat. Coba lihat aja di belakang. Isi di situ dia edukasi pasien. Terus kasus. Sebentar, kan sudah dibagi semua siapa perawat, siapa dokter. Sudah? Sebentar, ada presentasi untuk kasus. Oke, jadi siapa yang mau naik duluan? Untuk kelompok 1 siap? Kelompok 2? 3? Oke, waktu ya. Jadi semua yang sudah terbagi sudah dipahami tugasnya masing-masing. Kenapa? Sini. Sebentar, nanti ada di sini depan. Siap? Kelompok 2? Sebentar, itu untuk kelompok Oke. Kelompok 1 maju. Mulai, Meki.
Apa? Masalah Ya. Oke, kita siapkan dulu alat-alatnya. Atur dulu meja tak. Ada untuk dokter, perawat. Ya. Jadi sebentar ini saja dipakai, dia satu saja. Ini satu-satu sana bisa bagian. Ini. Ya. Baku hadap. Di depan kayak ini mundur dulu sedikit. Kita untuk pemeriksaan administrasi di sini nih. Di sini administrasi untuk pemeriksaan kita di sini supaya lihat teman tak. Pemeriksaan tarik 2 meja. Ya, baku hadap. Jangan terlalu dekat. Oke. Administrasi dokter di sana. Terus pengobatan. Oh, dokter kita di sini saja ya. Sini. Oke, stop. Obat di situ nih. nanti diisi setelah praktek. Ya, itu kasus itu. Oke, siap. Ini untuk perawat di sini dia. Tensi. Ini apotek mana? Oke, ini. Dulu. Kita dokter pakainya saja begini. Ya, oke. Ya, dokter. Kita pasien. Bisa dokter. Mana resep tak tadi? Di situ di dokternya. Kita. Saya apa dokter? Jadi, ambil. Di dokter ini. Mana obat? Ya, astagfirullah. Ini mau dipasangkan sebentar. Dokter, oke. Pasang saja, ini tidak usah dipakai. Ini untuk kita. Karena ada batuk kok. Tinggi badan nih, Bu. Nggak usah. Ya, tulis saja. Ini kita suhu untuk demam tinggi, oke? Ini mau aku pakai suntik. Nah. Nanti kalau di sini berdiri. Mundur dulu sedikit kita. Untuk obat kita dulu, jangan terlalu deh. Geser dulu bangku tak sini, sebentar baru dikasih pindah karena tidak cukup. Ini baku hadapan Ki sama ini. Baku hadapan Ki. Oke. Mana perawat? Kita di sana dulu, kita arahkan pasien untuk pendaftaran, terus kita antar ke ruangan Pak, baru kita kan menulis kita yang pakai itu. Oke, ini untuk dokter Pak. Jadi kita yang paling berperan di sini. Kita arahkan pasien untuk mendaftar, terus bawa ke ruangan untuk pemeriksaan fisik. Selanjutnya untuk semua keluhannya, diagnosisnya kita bawa ke dokter. Jadi dokter yang memberikan resep ke apotek. Jadi kita tinggal arahkan saja. Kita minum ini 3 kali sehari ya, minum rutin gitu, sebelum dan sesudah makan. Oke, mulai.
Jadi perhatikan untuk kelompok 1 dan 2. Jadi sebentar kita juga begini. Boleh nih? Besar-besar suara tak sayang. Apa penyakit yang diderita, Bu? Demam. Saya masuk di kepala ke ruang sambut. Baik, saya sebelum pemeriksaan itu dulu berat badan, Pak. Bu, bisa tinggi kan? Kita peluang, Kak. Lagi apa hari dirasakan? Thanks, lagi. Waktu usahakan 5 menit satu kelompok. Dan Ibu dirasa serius naman tayo mo. Rendah tensi Ibu 80 tensi Pak. Tinggi badan. Oke, saya ini sekali demam Ibu 38,5. Yang terlalu lama dia. Baik, mari. Nah, kita pindahkan dulu. Jadi kita antar terus pasiennya.
Kenapa kita? Sama Ibu Naila. Eh, 16 tahun umur kamu? Betul nih? Apa sih kok? Nah, jadi ada obat barunya. Jadi kita minum pagi, pagi, siang, dan malam. Nah, ini minumnya setelah makan ya Bu. Kalau bisa rutin. Nah, kalau tidak rutin itu lama juga berhubungan. Ya, dari masih ada obat paracetamol, kami juga 3 kali sehari. Sudah makan juga ada vitaminnya supaya tetap penyembuhannya. Oke. Untuk kelompok 1 sudah melakukan tindakan pelayanan kesehatan. Kelompok, ya. Jadi tadi ada beberapa contoh untuk kalian. Setiap pelayanan itu harus ada ngobrolnya, harus ada keterangannya. Seperti tadi di sini ada pasien, pemeriksaan pasien di perawat. Oh iya Bu, tinggi tekanan tak pantas ki pusing, pantas ndak nafsu makan ki, ternyata rendah sekali tekanan darah tak, atau demam tinggi. Terus di dokter juga itu harus banyak bicara karena biasanya itu pasien curhatnya di dokter. Bagaimana ini Bu? Kenapa ndak nafsu makan Kak? Apa itu bagus untuk yang kumakan, makanan apa itu yang bagus untuk kukonsumsi supaya kembali lagi nafsu makanku. Jadi dokter itu menjelaskan juga, iya Bu, jangan kita terlalu banyak makan ini dulu, lebih banyak minum-minum ini. Minum ki air 4 liter atau 8 gelas per hari gitu. Jadi harus komunikasi sama pasien juga aktif bertanya, bilang apa ini Bu, apa ini Dok, gitu. Kayak tadi di apotik kan kita jelaskan obat, karena kalau tidak dijelaskan itu salah resep, pasien tak bukan sembuh malah ya. Jadi itu masukan untuk kelompok 1. Jadi kita lanjut kelompok 2. Mungkin kita bisa lebih maksimalkan lagi ya. Oke, kita duduk di sana. Kasusnya itu beda ya. Jangan demam tinggi lagi ya, hipertensi Kak, atau diare. Untuk pasien kelompok 3 siap Dek?
Mari saya antar ke ruang perawat. Berapa tinggi badan Kak? Nah, sini kita berapa? Nah, ya, 40 berat tadi. Apa keluarnya ini? Oh, posisi. Udah berapa hari posisi Kak? Berapa hari? Pergi dulu Mas. Nah, dari tadi apa yang aku sedikit? Kamu? Belum? Dari banyak gerak kan? Dekat ke bapak Kak. Ya. Dan sekarang udah Kak. Terus banyak istirahat. Dari kita tadi berangkat dulu. Saya akan memeriksa suhu tubuh Kak. Sampai diangkat sedikit Kak. Nah, tunggu sampai berbunyi sekitar 5 menitan. Suhu tubuh kita normal jika 36,5. Ya, dia ada lagi. Nah, baik saya antar ke dokter semua. Bawa lagi kursinya. Ya, ya, ya. Kasih pinjam itu kursi tak ada. Sudah. Yang kiki saya mau angkat. Angkat.
Kenapa? Ini dengan Ibu Nurul Atika. Ya. Umur 16. Buat ini ada obat antasida. Kami nanti sesudah makan. Kami nanti yang sekali sehari. Oke, jadi kelompok 2 sudah selesai. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 naik. Atur lagi, atur ulang lagi. Kasih pindah dulu itu ke sini, Dek. Atau yang kita rangkai. Siapa? Syahrina. Syahrina. Siapa dibilang Syahrina? Syahrina. Syahrina. Isin ke WC dulu. Isin ke WC sini. Ya.
Dan kita pulang. Lalu mengalir. Terus kita terus kita Tambah suara tak, suara besar-besar suara tak. Lanjut. Sudah. Ya, langsung. Ya, ketik. Suara tak besar-besar, suara tak dia. pagi, siang, dan malam. Dan minum selama 2 kali sehari. Gitu. Oke, untuk kelompok 3 sudah selesai. Jadi kita atur kembali Bang Kuta sama alat medis tak, kita kumpul lagi di sini. Terus. Suhunya. Ya. Berduka cita ya.
Oke, untuk tadi sudah dilakukan praktik pelayanan kesehatan seperti materi hari ini. Jadi sedikit saran, sedikit masukan untuk pelayanan kesehatan tadi, ada beberapa pelayanan-pelayanan yang kurang, seperti kurang komunikasi atau pelayanannya kurang memberikan edukasi kepada pasien. Suaranya juga ya, karena pasien tadi yang dengar, jadi ada juga perawat, kan perawat yang mengantar pasien. Jadi itu resepnya perawat yang memberikan ke dokter atau apotek. Jadi jangan kita antar saja pasien tak yang bawa itu resepnya. Oke, paham? Selanjutnya kita ada tugas kelompok lagi untuk kasus yang mana tadi? Persentase kasus ya. Kasusnya itu semua kelompok satu saja kasusnya. Lama mengantri saja ya. Untuk ini, untuk kayak bilang terlalu lama Ki mengantri, kayak komplain Ki sama petugas pelayanan. Kita isi ini nih, isi dia. Sudah tadi saya jelaskan kan? Ini isi semua ini obatnya. Baru kita presentasi lagi untuk kasus. Ini kan untuk praktiknya tadi. Mana tadi? Anu tak? Apa? Oh, nyampe ini. Ya, ini kayak ini langsung diisi. Kenapa tadi tidak diisi nih? Terakhir kita tadi presentasi, ya isi dulu. Ini kita isi nih untuk itu yang komplain. Ini yang di belakang sini. Kasus untuk antrian saja ya komplainnya. Siapa tak butuh kertas. Ya, saja. Diskusi jangan cuma satu yang berpikir. Sudah kelompok 1. Jangan terlalu panjang, Dek. Bagaimana maksudnya? Bentar, ada satu orang yang sebagai Bagaimana cara tak menangani pasien yang komplain karena lama mengantri? Coba waktu deh. Ini kelompok 2 sudah selesai. Yang terlalu banyak. Nah, tadi pertanyaannya. Sudah, Dek. Kelompok 2 naik. 1 orang saja.
untuk presentasikan hasil diskusinya tadi. Di sini Miki saya menghadap ke depan, presentasikan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang tadi kertas tak mana? Hasilnya tadi itu. Ya, kita bacakan ya tadi. Bacakan ya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa penyebab antrian panjang? Ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama, karena pasien tidak mau mengantri. Yang kedua, karena ada perawat yang menyalurkan keluarganya. Yang ketiga, karena ada kendala dari petugas di puskesmas. Oke, mungkin ada Yang mau bertanya? tadi. Dari kelompok Kelompok 1, pertanyaan. Beri salam dari kelompok mana? Berdiri Ki, beri salam. saya. Oke. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya dari simulasi kelompok tadi, bagaimana yang paling berisiko menimbulkan kesalahan, bagaimana cara mencegahnya? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 1, bagaimana bagian paling berisiko adalah pemeriksaan dokter, salah diagnosis, dan apotek salah obat kadasi. Pencegahannya adalah dapat dengan ketelitian, double check, resep, dan komunikasi yang jelas antara dokter dan pasien. Apakah diterima jawaban? Dari kelompok 3 mungkin ada yang mau bertanya? Kelompok 3, kalau tidak ada yang dipertanyakan. Tidak ada, Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terjawab dari kelompok 3, kalau sudah luput bisa dimulai dari pendaftaran, terus pemeriksaan awal, pemeriksaan dokter, resep, apotek, pasien. Jika ada tahapan yang terlewat, misalnya edukasi pasien, maka mereka dalam tahap. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, Kelompok 1 siap? ya. Oke, 1 orang. Jadi, Jangan Miki bertanya sebentar di sini, Dek. Satunya saja karena waktu. Kenapa? Bisa lihat contohnya sih. Bisa lihat contohnya teman, Pak. Antrian panjang, biasanya beberapa pasien itu suka marah-marah atau Bukan yang kasus, Pak. komplain Ini tadi dibaca, Pak. Jangan sama, Dek. Jangan sama, ini contoh saja. Ya, ini. Cuma alasannya jangan sama. Yang pertama kita menjelaskan kendalanya sehingga proses antrian itu panjang. Apa saja kendalanya? Contohnya, kalau misalnya Nggak usah bertanya di sini. penginputan resep atau penginputan administrasi identitas pasien, itu biasanya kan menggunakan komputer atau digital, yang mana menggunakan internet. Nah, biasa itu terkendala karena internet itu jelek di jaringannya begitu. Jadi itu juga salah satu kendala biasanya mengapa antrian itu panjang atau menumpuk. Kemudian biasanya di hari-hari tertentu itu, yang kedua, biasanya di hari-hari tertentu itu hanya ada satu dokter misalnya. Nah, di situ juga biasa tertumpuk karena dokternya cuma satu sedangkan pasiennya banyak. Nah, kemudian
kita menjelaskan juga. Biasanya terjadi di apotek-apotek itu biasanya terjadi juga apa namanya, komplain kepada pelayanan kefarmasian karena misalnya saya tadi datang duluan, kenapa saya lambat menerima resep, sedangkan yang di belakang saya sudah menerima. Nah, karena kita juga menjelaskan bagaimana cara pemberian obatnya, karena ada yang biasa menggunakan puyer, ada juga yang langsung saja disiapkan. Nah, begitu cara mengatasi pasien-pasien yang komplain. Nah, kita harus menjelaskan apa-apa saja kesalahannya. Oke, sampai di sini mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin bertanya ke kelompok kami? Kelompok 2 ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 ini. Apakah kelompok lain menemukan perbedaan cara atau inovasi dalam alur pelayanan yang dilakukan dan akan kelebihan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Inovasi yang bisa muncul itu adalah pendaftaran online, sistem antrian digital, dan brosur edukasi obat. Kelebihannya adalah mempercepat pelayanan, mengurangi antrian, dan peningkatan pemahaman pasien. Tetapi biasa juga apa namanya? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada pertanyaan dari. Oh, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3, satu orang presentasi hasil diskusinya. Kelompok 3, tidak apa? Kelompok 3, baca nih saja, baca nih saja, baca nih saja, baca nih saja. Jangan jelaskan. Jadi jawabannya di situ. Ini nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab pasien pajak? Yaitu sebelumnya jumlah pasien dan kurangnya Demi bertanya di sini. yang mau bertanya. Kelompok 2, 1. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini bertanya. Jika jumlah pasien sangat banyak, bagaimana cara kelompok lain mengatur alur pelayanan agar tetap efektif? Menambahkan waktu pendaftaran, membuat alur khusus darurat dengan menempatkan tenaga medis sesuai kebutuhan dan menggunakan teknologi. Oke, itulah presentasi dari kelompok 3. Beri hapus dulu. Jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi dan diskusi kelompok. Jadi kita atur lagi, tak dulu, bangku tak sesuai yang tadi. Oke, jadi ada beberapa tindakan pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh kalian. Jadi
mungkin kalian sudah paham bagaimana langkah-langkah pelayanan kesehatan, bagaimana cara menindakinya, dan bagaimana cara mengatasi kasus yang telah terjadi di pasien, di antara pasien dan pelayanan kesehatan. Terus masih ada yang tidak mengerti tentang pelayanan kesehatan? Jadi tinggal mau ya. Kenapa pasien perlu diperiksa perawat dulu? Padahal yang menentukan adalah Karena perawat itu pembantu ya, dia membantu dokter memeriksa terlebih dahulu agar dokter itu lebih gampang atau lebih cepat menentukan diagnosis yang dialami oleh pasien. Jadi kita di pelayanan kesehatan itu bertahap. Sudah tadi kita praktikkan sendiri, jadi bertahap. Di situ ada pelayanan-pelayanan yang harus dijalankan. Jadi sudah paham semua ya? Oke. Selanjutnya tugas kelompok sudah, praktikum sudah, jadi kita mengerjakan tugas individu. Jadi kita ini terakhir, tugas terakhir. Kita oper ke belakang, dia. Oper ke belakang, dia. Enggak satu orang, dia. Oke. Ini tugas individunya juga terkait dengan apa yang kalian tadi kerjakan. Waktunya itu cuma 5 menit ya. Selesai tidak selesai kumpul. Oke. Mengumpulkan tak? Bilang, ya. Tuh. Jangan sampai dilupa. Waktu cuma 5 menit.
Jawabannya enggak perlu yang panjang-panjang ya. Yang penting masuk akal. Yes. Yang selesai bisa kumpul. Dah? Tanggal hari ini. Sudah, enggak usah panjang-panjang. Tanggal. Sudah? Oke. Ada yang belum? Satu orang belum selesai. Ya. Setelah pengerjaan tugas, masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Untuk materi hari ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian senang dengan materinya? Senang. Apakah paham? Paham. Jadi yang sudah melakukan tindakan itu sudah bisa praktik ya? Ya, sudah tahu. Jadi semua siswa di kelas ini sudah paham tentang pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu sebenarnya masih banyak, masih banyak materi-materi yang harus dipelajari lagi, masih banyak yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalian. Jadi pelayanan kesehatan sebagai kesimpulan untuk pelayanan kesehatan ini, pelayanan kesehatan adalah hak dan kebutuhan setiap orang. Proses pelayanan harus berjalan
sistematis dan ramah pasien. Di sini kita perlu ramah kepada pasien supaya tidak ada komplain-komplain lagi, ya. Jadi mari kita dukung dan manfaatkan layanan kesehatan dengan baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi paham semua ya? Baik untuk materi hari ini. Nanti kita lanjut di minggu depan. Cukup hari ini cukup ya? Oke. Sekian. Assalamualaikum. Sebelum penutupan kita bagi tugas dulu untuk tugas rumah. Oke. Jadi tugas rumahnya itu setiap individu. Jadi masing-masing siswa memperhatikan di rumah saja untuk keluarga atau kakaknya atau orang tuanya. Apa yang dilakukan tadi seperti pemeriksaan tekanan darah saja atau melakukan pelayanan awal seperti bagaimana pendaftaran ya. Jadi kita tulis seperti tadi apa diagnosisnya, terus terus kita juga tulis di situ keluhannya, keluhan dan tindakan kalian. Jadi paham untuk tugas rumahnya ya? Seluruhnya. Apakah ada yang mau dipertanyakan soal tugasnya? Paham? Ya. Ditulis di buku taknya? Oke, tinggal sedikit lagi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang pengelolaan sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan. Jadi pertemuan selanjutnya kita bahas tentang itu. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas. Seluruhnya. Ini. Dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.